Film ini diangkat dari kisah nyata seorang gadis kecil yang mengalami pelecehan seksual hingga mengalami trauma berat. Berkat kisah apik yang disajikan, Hope mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik dalam ajang penghargaan Blue Dragon Film Award ke-34. Hope bercerita tentang kisah pilu yang dialami seorang gadis dan keluarganya. Sowon adalah anak tunggal, dan tinggal bersama ayah ibunya dengan bahagia. Ayahnya bernama Im Dong-hon, seorang pegawai pabrik. Sedangkan ibunya bernama Kim Mi-hee, membuka toko kecil di depan rumahnya. Kisahnya bermula saat anak perempuan berusia 8 tahun bernama Im So-won, Lee-rae, akan berangkat ke sekolah. Di tengah jalan dia ketemu sama seorang bapak-bapak mabok yang tiba-tiba narik dia ke sebuah toilet gereja yang enggak terpakai. Wajah dan perut So-won dipukuli karena menolak membuka baju saat diminta. Lehernya dicekik dan wajahnya direndam ke dalam toilet sampai akhirnya pingsan. Untuk menghilangkan bukti, laki-laki itu ngambil alat buat pompa WC terus ngebersihin alat kelamin korban yang berujung alat kelamin dan anus serta usus besar korban jadi rusak dan cacat permanen. Dia juga ngelakuin penganiayaan lain yang menyebabkan korban terluka parah. Setelah itu dia langsung pergi begitu aja ninggalin korban sendirian meregang nyawa. Ibu dan ayah So-won menerima telepon yang mengabari kalau anaknya ada di rumah sakit karena terluka parah. Singkat cerita, orang tua So-won datang ke rumah sakit tersebut dan langsung disambut oleh polisi. Di sana dijelasin kalau So-won diperkosa dan menelepon 911 sendiri dalam keadaan sekarat. Keadaan So-won sangat mengenaskan. Banyak luka sobek di wajahnya. Usus besar dan anusnya robek. Yang membuat tim dokter harus mengoperasi dan memutuskan untuk mengangkat usus besarnya, dan ngebuat anus buatan di pinggangnya. Di TKP, ditemukan sidik jari seseorang yang diduga pelaku kejahatan atas So-won. Sidik jari tersebut sama dengan sidik jari seorang tahanan yang baru saja bebas. Dulunya dia ditahan di penjara karena kasus yang sama seperti sekarang. Polisi belum bisa menangkap pelaku tersebut karena butuh bukti yang lebih banyak agar surat penangkapan dapat dibuat. Satu-satunya cara agar pelaku dapat ditangkap saat itu juga adalah dengan kesaksian korban sendiri. Padahal saat itu So-won masih mengalami trauma berat PTSD atau trauma pasca mengalami kejadian traumatis. Sulit menghilangkan trauma tersebut. So-won juga berhenti berbicara. Trauma ini membuat So-won selalu takut bertemu pria dewasa bahkan ayahnya sendiri. Ayahnya begitu sedih sehingga agar bisa bertemu putrinya, sang ayah harus memakai pakaian badut agar So-won tak takut padanya. Dong-hon sangat khawatir dengan keadaan So-won. Akhirnya dia menghubungi psikiater anak yang memang sudah banyak menangani kasus korban kekerasan seksual. Mi-hee yang tadinya tidak setuju dan menentang habis-habisan akhirnya setuju untuk meminta bantuan psikiater ini agar So-won bisa pulih. Setelah beberapa kali sesi terapi, So-won sedikit demi sedikit mau menanggapi pertanyaan psikiater tersebut walau hanya mengangguk dan menggeleng. Ayahnya So-won mempunyai ide untuk selalu memakai kostum karakter Kokomong setiap kali dia mau bertemu dengan anaknya. Selama ayahnya So-won memakai kostum tersebut, So-won dapat tersenyum dan tidak merasa canggung seperti biasanya. Tibalah saatnya So-won dinyatakan pulih dan bisa pulang dari rumah sakit. So-won sangat gugup dan minta ingin tinggal di rumah sakit saja karena dia takut dengan rumahnya. Saat di perjalanan pulang pun dia terkena serangan panik sampai muntah. Tetapi rasa panik itu hilang ketika dia sampai di depan pintu rumahnya. Di pintu rumahnya ditempel banyak sekali memo-memo dan gambar-gambar dari teman-teman sekelasnya So-won. Keesokan harinya, So-won berangkat ke sekolah seperti biasa. Ayahnya, masih dengan kostum Kokomongnya mengikuti So-won kemana-mana, dan selalu menyapa tiap ada kesempatan. Hal ini membuat So-won jadi tidak terlalu gugup dan ketakutan ketika dia sedang sendirian. Ayahnya So-won juga memberitahu pada para guru agar maklum pada anaknya. Dan sebisa mungkin menghindari kontak langsung guru laki-laki dengan anaknya. Sedangkan pelakunya akhirnya tertangkap. Namun, ia memiliki alibi bahwa ia mabuk dan tidak ingat kejadian sadis tersebut. Tiba-tiba ayah So-won mendapat surat panggilan bahwa putrinya diharuskan bersaksi di persidangan. Hakim menyatakan bahwa rekaman So-won mengidentifikasi pelaku tidak sah karena So-won saat itu dalam keadaan luka berat sehingga kesaksian harus diulang. Di ruang pengadilan, So-won bersaksi sekali lagi, dan menunjuk foto orang yang sama. Pengacara pembela bertanya pada So-won apakah dia mencium bau alkohol ketika kejadian itu berlangsung. So-won menjawab iya. Hakim memutuskan kejadian tersebut terjadi saat pelaku tidak sadar, mabuk, sehingga pelaku hanya dikenakan hukuman selama 12 tahun.
Dan informasi terdakwa akan diumumkan selama 5 tahun. Permintaan korban mengenai kompensasi ditolak. Semua orang berteriak riuh tanda tidak setuju. Ayah dan ibu Sowon tertunduk lemas. Tak terima. Ayah Sowon kemudian mengambil papan nama hakim dan berniat untuk memukul kepala pelaku dengan papan tersebut, tapi kemudian Sowon memeluk kaki ayahnya dan memintanya untuk berhenti dan mengajak pulang. Film diakhiri dengan skene di mana Sowon berkunjung ke rumah sakit bersama keluarga dan psikiaternya untuk melihat adik bayinya yang baru lahir. Trauma Sowon sudah semakin membaik. Dan dia bahagia adik bayinya lahir dengan selamat. Setiap serangan paniknya muncul. Dia masih suka pulang lebih dulu dari sekolah. Tapi hidup sudah baik-baik saja sekarang. Bahwa dilahirkan ke dunia adalah sebuah anugerah. Nah, begitulah kisah pilu Sowon. Terima kasih sudah menonton video ini. Penasaran dengan film ini? Saksikan langsung dalam Film Hop melalui aplikasi streaming kesayangan kalian.